Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas satu pasal dalam kitab Irsyadul Ibad. Bahasannya adalah fis samahati wa iqalatin nadim. Adalah bahasan tentang bermurah hati dalam jual beli. Juga wa iqalatin nadim adalah membatalkan jual beli dari orang yang menyesal melakukan jual beli. Jadi hukum bermurah hati dalam jual beli dan juga membatalkan jual beli bagi orang yang menyesal melakukan jual beli. Akhrajal Bukhari an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi hambanya yang samhan idza ba'a, yang bermurah hati ketika menjual, bermurah hati ketika membeli, wa idza qada, juga bermurah hati ketika membayar atau menagih. Ya. Berhutang dalam hutang piutang tuh tagih menagih, bayar membayar juga harus yang penuh dengan murah hati. Murah hati dalam jual beli itu sebagaimana nanti di depan mungkin ada beberapa keterangan, adalah bukan berarti dalam dijual beli itu tidak boleh tawar menawar, boleh ya. Itu adalah menunjukkan bahwa seseorang itu ketika melakukan transaksi jual beli ada tawar menawar, menunjukkan adanya rasyid, adanya kecerdasan dalam bermuamalah, gitu ya. Menunjukkan bahwa dia rasyid, tahu yang maslahat mana buat dirinya, mana yang tidak maslahat buat dirinya. Nah, yang disebut dengan bermurah hati di sini maknanya adalah sebagaimana sudah disampaikan kemarin adalah mudah. Ya, kalau jual jangan terlalu ngambil untung terlalu banyak. Kalau membeli jangan menawar terlalu kebangetan gitu. Jadi sama-sama saling memberikan kemudahan bagi si penjual ataupun si pembeli. Wa Ahmad wa Turmudi anhu, yang berikutnya diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Turmudi juga dari Jabir. Rasulullah bersabda, ghafarallahu lirajulin, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kepada seseorang mimman kana qablakum, dari umat-umat sebelum kalian, kana sahlan idza ba'at, yang ia mudah ketika menjual, wa sahlan idza ishtara, mudah ketika membeli, wa sahlan idza qada, dan juga mudah ketika menagih. Wal Baihaqi, lalu diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, alaika bi awali saumi, alaika wajib atas dirimu, bi awali saumi, dengan tawaran yang pertama. Ya. Jadi bagi si penjual nih, gambaran bermurah hati bagi si penjual itu, katanya penjual hendaknya menerima pada tawaran yang pertama, sekiranya tawaran yang pertama masih memberikan untung untuk dirinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita jual kemudian memberikan harta, ditawar sama si pembelinya, maka berikanlah tawaran yang pertama itu ya sekiranya masih memberikan untung. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini kalau di gambaran di sini gampangnya itu adalah, kalau penjual jangan terlalu jangan terlalu ngambil untung yang kebangetan gitu. Walaupun boleh secara syariat. Ya, kita modal 10.000, ngambil untung 100.000, tidak masalah, boleh secara hukum. Ya, cuman kan kebangetan. Gitu ya. Nah, karena banyak orang yang
meninggikan harga, maka juga akhirnya pembeli pun juga nawar nggak kira-kira. Ya, karena banyak penjual yang misalnya harganya 50.000, dia ada 150.000. Akhirnya si pembeli nawarnya udah 20.000, ya kan? Sekena-kenanya tuh. Ya. Di sini begitu ya. Ta'alaika bi awalis saum. Ya. Wajib bagi si pembeli, bukan wajib sebetulnya artinya. Hendaknya si penjual menerima pada pertawaran yang pertama. Fa inna ribaha ma'as samahati. Karena sesungguhnya keuntungan itu ada bersamaan dengan adanya samahah, kemurahan hati. Gitu ya. Makanya kita sering orang itu mendahulukan warung yang lebih murah, walaupun kadang-kadang murahnya cuma 1.000 gitu. Ya kan? Wah. Di sana dijual 2.000-3.000, di sini jual 2.500, pasti jadi yang 2.500. Gopay padahal mah bedanya. Iya kan? Nah, itu kan keuntungan itu ada ya karena adanya murah hati dari kita. Atau misalnya si penjualnya gampang begini, nggak ada kembalian, berapa kembaliannya cepet misalnya gitu. Ya, terus kemudian si penjual si pembelinya atau si penjualnya misalnya mau udah gak apa-apa biarin dah gitu ya, ngurangin tuh berapa, 21.000, ini 20.000 aja dah. Nah kalau si penjual yang bersikap murah hati seperti itu kan sama si pembeli, si pelanggan diingat terus kan ya. Ya beda mau yang berduit foto kalau penjual. Gopay aja nggak boleh kurang sekali, ada yang begitu. Ada, wah ini keuntungannya di sini nih katanya. Padahal mah ya masih ada untung sih gitu ya. Cuman kadang-kadang kan itu yang begitu memberatkan diri sendiri. Karena bagaimana harus menunggu untuk uang Gopay misalnya. Dia harus nyari kembalian, atau misalnya nunggu si pembeli untuk nyari gopean untuk membayar tuh. Ya kecuali mungkin kalau jajanannya cuma di seribuan, ya Gopay menguntungnya di situ. Kalau jajanannya seribuan. Tapi kalau misalnya harga-harga yang kira-kira masuk akal ya segitu ya direlakan lah sedikitnya begitu. Ya. Jadi itu namanya samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a. Kalau bahasa tukang jual mah untung sedikit nggak apa-apa, yang penting lancar kan gitu ya. Wa qala Abu Umar berkata, kana Zubair tajiran majdudan fit tijarati, yakni mahdudan. Kata Abu Umar, dulu Zubair itu adalah seorang pedagang yang majdud. Majdud itu yang selalu untung. Majdudan fit tijarat, selalu beruntung dalam tijarahnya, dalam berniaganya. Yakni mahdudun, selalu mendapatkan untung. Faqila lahu, kemudian ia ditanya, bima adrokta fit tijarati ma adrokta, dengan cara apa engkau mendapatkan apa yang kau dapatkan ini? Kok bisa sih katanya jual belinya ini usahanya lancar terus lah, untung mulu nih ente nih, dengan cara apa? Qala, beliau berkata, ini lam ashtari ma'iban. Yang pertama katanya, aku tidak pernah membeli barang ya, menjual barang yang cacat. Ya berarti selalu mengutamakan kualitas. Fresh. Yang kedua, walam azid ribhan. Yang kedua, aku tidak melebihkan keuntungan. Artinya berarti tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Itu salah satu cara beliau untuk selalu mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya, sehingga orang-orang yang belanja kepadanya nyaman tuh. Ya. Wallahu yubariku ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang Ia kehendaki. Ya. Memang dalam jual beli itu kan ada keberkahan. Di mana ada keberkahan itu? Kalau jual beli dilakukan dengan cara yang jujur. Tapi jangan salah, maka sebaliknya kalau jual beli dilakukan dengan cara yang curang, mungkin dia akan untung. Hanya untungnya cuma sekali. Ya kan banyak tuh orang-orang yang berbuat curang, iya dia untung gede tuh cuma sekali. Untung
gede cuma sekali atau untung kecil, penting lancar, gitu ya kalau jual beli. Wahukia, lalu diceritakan annahu kana as-sirri as-saqti. Dulu ada seorang ulama namanya as-sirri as-saqti. Nah, beliau ini sangat katanya kuat sekali, sangat dikenal sebagai orang yang warok, hati-hati sekali ya. Sangat mendalam dalam ilmu tauhid dan ilmu tasawufnya. Imam as-sirri as-saqti fibtidai amrihi, pada awal mulanya beliau di Baghdad, di kota Baghdad. Jadi awal-awal Imam as-sirri as-saqti ini di kota Baghdad, sahibud dukan tuh ya, punya toko. Nih ulama terdahulu tuh dianya usaha dulu. Jadi ulama itu usaha supaya tidak menggantungkan dirinya kepada ilmunya. Ya, usaha dulu tuh. Wa kana la yazidu fil bai'i wa syira' illa ribhanis fi dirhamin likulli asyratin. Dan katanya beliau itu dalam jual belinya, dalam melakukan jual belinya itu, ia tidak pernah mengambil lebih daripada keuntungan setengah dirham dari setiap 10 barang yang terjual ya. Jadi 10 barang yang terjual itu keuntungan dia cuma mengambil setengah dirham aja ya, berarti kan mengambilnya sangat sedikit ya, keuntungan yang diambil sangat sedikit. Kalau bahasa kita ya mungkin yang penting nggak rugi lah gitu, sangat sedikit sekali. Nah, suatu ketika washtara bisitami ata dinarin lauzan faghala lauzu. Nah, satu ketika beliau ini membeli 600 dinar. 600 dinar lauz. Lauz itu kayak kacang almond lah, ya. Itu lauz. Ketika dia membeli 600 dinar, faghala lauzu, tiba-tiba ini harga lauz ini melonjak menjadi mahal. Ya, mestinya untung ya. Kita beli harga dengan normal, tiba-tiba habis beli harganya naik. Kan untung besar itu kalau kita. Faja adalal, tiba-tiba datanglah si maklar, calo. Nah, tapi untungnya nih calonya juga calo yang orang soleh nih, bener nih. Waqala biribhi talatati likulli asyratin. Kata calo ini, wahai imam, juallah katanya ini lauz ini, ambil keuntungan 3 butir dari 10 butir yang terjual, gitu ya. Nah, menurut Imam as-Sirri ini masih kemahalan, maksudnya terlalu tinggi harganya, untungnya kebanyakan masih. Faqala, lalu Imam as-Sirri mengatakan, la azidur ribha fawqa nisfi dirhamin likulli asyratin. Saya tidak akan menambah keuntungan dari setengah dirham dari setiap 10 barang yang terjual. Nah, dia ngambilnya berarti kan 3 buah dari 10. Kalau dia cuma ngambil setengah doang tuh. Kalau Imam Sirri ngambilnya cuma setengah doang. Kalau dia jual ambil keuntungan 3. Masih ada 2,5 kelebihannya. Walaan kudu azmi, dan aku tidak akan melanggar tekadku. Jadi niatku ini, saya udah punya niat, saya tidak akan mengambil keuntungan melebihi dari setengah dirham dari 10 barang yang terjual, dan aku tidak akan membatalkan itu. Nggak mau melanggar apa yang sudah diucapkan gitu ya. Faqala dalal, kemudian si dalal ini, si maklar ini mengatakan, an aidon, saya juga la ujizu bai'a mata'ika bin naqis, saya juga tidak saya juga nggak berkenan dah kalau begitu mah, menjual barangmu dengan harga yang kurang. Maksudnya ini kurang menguntungkan kalau dijual segitu. Lah kalau jual segitu kita bagi hasilnya bagaimana? Gitu. Ya, cuman kan dia jujur tuh, saya mau jual segini. Kata Imam Sirri, jangan kalau segitu kemahalan. Ya, kalau gitu udahlah, saya nggak sanggup dah jualnya kalau begitu mah. Gitu ya. Fala ba'd dalal wala naqasa wala naqadu as-sirri azmahu. Kemudian maka dengan hal ini si maklar tidak jadi jualin karena terlalu sedikit untungnya, mungkin tidak menguntungkan, dan Imam as-Sirri juga tidak membatalkan apa yang sudah dia
janji yang sudah dia ikrarkan. Saking kekehnya orang dulu itu memegang prinsip itu, nggak mau mengambil keuntungan terlalu banyak. Wa akhrajal Baihaqi, lalu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, kata Kanjeng Nabi, man aqala nadiman, barang siapa yang membatalkan jual beli, nadiman orang yang menyesal melakukan itu akad jual beli, aqalallahu asratahu, maka Allah akan mengampuni kesalahannya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini nih, sebetulnya kalau sudah melakukan jual beli, ada orang melakukan jual beli, sudah deal, kemudian sudah salaman, udah pisah, sudah tidak ada lagi hak khiyar, ya. Kalau dalam majlis namanya khiyarul majlis, sudah selesai hak khiyarnya. Khiyar ini dalam jual beli ini, ada khiyar itu ada 3. Ada khiyar majlis, ada khiyar baik, ada khiyar aib, ada khiyar syarat. Kalau khiyar majlis itu begini, kita di toko misalnya, ini toko nih, di tempat jual belinya. Nah, selama di dalam toko itu, si penjual ataupun si pembeli punya hak untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, walaupun udah barang udah dipegang. Misalkan saya beli HP di toko ini, ya oke, duitnya udah dikasih, barangnya udah saya pegang, tapi saya belum keluar dari tempat itu, namanya khiyar majlis nih, dari majlis akad itu belum keluar. Berarti kalau belum keluar, belum dianggap berpisah. Selama belum keluar, mau 2 hari 3 hari malam di situ, maka masih ada hak khiyar itu, baik si penjual atau si pembeli. Misalnya si penjual tiba-tiba, aduh, kok gua kayaknya jangan deh, sayang tuh orang itu, panggilin mas sini pembeli, gua nggak jadi jual lah, sini duitnya balikin, bisa. Itu namanya hak khiyar. Atau si pembeli misalnya, kayaknya nggak jadi beli dah, duitnya sayang misalnya, balikin, bisa. Itu namanya khiyar majlis. Kalau khiyar syarat 3 hari. Kita mensyaratkan kepada si pembeli atau si penjual, misalnya khiyar syarat 3 hari. Nanti kalau dalam 3 hari ini tidak dikembalikan, berarti jadi pembelian. Setelah 3 hari berarti sudah deal tuh. Kalau selama 3 hari, misalnya saya beli nih, saya mau bawa ke rumah dulu ya, 3 hari nih, saya mau ngeliatin ini, istri saya mau nggak misalnya gitu. Nah, 3 hari itu batasnya, jangan lebih dari 3 hari. Khiyar syarat namanya. Kalau khiyar aib adalah ketika kita membeli, tiba-tiba mendapatkan barang yang kita beli ada cacatnya, maka boleh dikembalikan. Tapi harus sesegera mungkin. Ya, selama sesegera mungkin, kapan dia mungkin untuk kembalikan, maka kembalikan. Jangan menunda. Kalau ditunda dalam waktu yang tidak diperlukan, misalnya, harusnya sehari ini bisa nih, malam ini bisa dibalikin, besok aja. Hilang kesempatan. Itu namanya khiyar. Nah, sebetulnya jual beli ketika sudah selesai, sudah tidak ada hak khiyar, maka jual beli itu tidak boleh dibatalkan. Misalnya tadi kalau dari majelis, orang yang membeli sudah keluar dari majelis, maka dia nggak bisa balik lagi itu batalin, karena sudah keluar dari majelis. Nah, itu namanya khiyar majelis. Berarti sudah deal, sudah tidak bisa dikembalikan. Hanya saja di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin mengatakan, kalau ada orang yang nyesel melakukan jual beli, kemudian datang kepadamu si pembeli nih, bang saya kayaknya nggak jadi beli dah. Padahal udah keluar dari majlis tuh, sudah tidak ada hak khiyar misalnya. Ya, secara fikih muamalah ya sudah tidak bisa dibalikin dong. Karena sudah selesai hak khiyarnya, udah nggak ada lagi. Tetapi kata Kanjeng Nabi, itu kita harus memaafkan. Ya, penting untuk bisa memaafkan orang yang menyesal telah melakukan jual beli dengan membatalkannya. Itu ya, paham ya? Jadi boleh tuh. Maka kata Kanjeng Nabi dikatakan, barang siapa yang membatalkan jual beli orang yang menyesal melakukan jual beli itu, maka Allah akan mengampuni dia nanti di yaumul qiyamah. Ya, itu kan. Kalau gitu bisa jadi berantem. Kalau gimana sih kemarin? Ngambil komisi lagi.
Wahukia, kemudian diceritakan lagi an ba'di tujari sholihin, dari sebagian para pedagang yang soleh, orang-orang soleh, pedagang tapi orang-orang soleh. Annahu, sungguhnya beberapa orang soleh ini ishtaro yauman asalan bitalatin alfa dirhamin, satu ketika membeli madu harganya 30.000 dirham. Lama. Mahal banget itu. Ya, 30.000 dirham. Dirham itu kan uang perak. Kalau 30.000 dirham itu 4 gram misal satu dirhamnya. Wah, berapa gram tuh perak? Kali 3.000, 1.200 gram. Sekilo lebih itu perak. Beli madu dengan uang perak 30.000 dirham. Falamakanal ghadda ad'afa samanuhu ribha 30 alfa dirhamin ukhra. Nah, begitu besok harinya ternyata harganya naik 2 kali lipat itu madu itu, sehingga bisa menghasilkan keuntungan 30.000 dirham yang lain. Berarti keuntungannya bisa 2 kali lipat itu madu, karena harganya melonjak. Ya. Fasami adzalikal bai'u fanadima ala bai'ihi wa tahassara. Si penjual ketika mendengar bahwa madu itu naik harganya menjadi 2 kali lipat, nyesel dia. Ya. Nyesel atas penjualannya. Wa tahassara, dan merasa rugi. Waduh, ngeluh dah, aduh, gue salah ini penjual, nggak sabar ini gitu. Kira-kira begitu. Faqala lahu ba'du ikhwanihi. Lalu kemudian saudara-saudaranya nih, sebagian saudara yang ngomong sama dia, atuhibbu an turajji'a ilaika asalaka wala yafutaka ribahu wala yafutaka ribahu. Apakah kamu mau, katanya apa, madumu kembali sehingga kamu tidak kehilangan keuntungannya? Wallahi, ya bener lah, demi Allah mau gua. Itu kan, kira-kira gitu. Wallahi, bener mau banget dah. Bahasa kita mungkin begitu. Ya siapa yang nggak mau? Orang ketahuan keuntungannya 2 kali lipat nih kalau dijual sekarang gitu. Faqala lahu, maka ia berkata, saudaranya berkata kepada si penjual tersebut, tabakkar ghadan wa tusalli ma'a syaikhi salat subhi. Besok pagi-pagi segeralah, katanya, keluar subuh-subuh, sholat berjamaah sama syekh, sama yang menjual itu, karena menjual ini orang soleh. Nanti subuh-subuh datang ke Masjid Anu, sholat berjamaah subuh dengan syekh itu yang membeli madu tadi. Fa idza salama, dan ketika ia telah membaca salam, ya sudah selesai sholatnya. Fa idza salama min sholatihi, telah membaca salam dari sholatnya, wa faragha min du'aihi, dan selesai membaca doanya, fasallim alaih, maka ucapkan salam kepadanya, waqul, dan katakanlah, inni nadimtu ala bai'ikal asala amsi. Katakan kepadanya, saya menyesal telah menjual madu kepadamu kemarin. Wala tazid ala hadhi syai'an, jangan melebih-lebihan omongan, udah cukup segitu aja ngomongnya. Ketemu sama syekh, habis salam, habis doa, sholat ngomong, saya nyesel nih jual madu kemarin, gitu ya. Udah ngomongnya gitu aja, jangan lebih-lebihan lagi. Ya. Faqala na'am, kemudian dia berkata oke, gitu ya. Summa bakaro fasalla ma'hu fil masjid. Kemudian besok harinya dia bergegas ya untuk sholat berjamaah di masjid bersama syekh tersebut. Falamma faragha qala lahu, kemudian setelah syekh selesai, ia berkata kepada syekh, inni nadimtu ala bai'ikal asala. Sesungguhnya aku menyesal telah menjual madu kepadamu. Faqala li gulamihi, enggak banyak ngomong ini, saya langsung ngomong sama gulamnya, sama khodimahnya, sama khodimnya, sama budaknya. Kum wa'atihi jami'a asali, bangun, ambilin tuh, kasih semua madunya. Ya kalau kita mau ngomong itu ngambul, tapi enggak, ya enggak banyak ngomong, udah, ambilin sana madunya, kasih dia semua. Faqala lahu ba'dul hadirin, para jamaahnya enggak terima, ya kan? Jamaahnya di situ ada hadir. Sebagian orang yang hadir di situ berkata, qad sara samanuhu di'fa ma wazinta. Ya Syekh, itu harganya udah 2 kali lipat dari apa yang kau beli kemarin. Ya sayang itu.
Atarudduhu alaihi, apakah engkau akan mengembalikannya kepadanya? Udah jual aja lagi sama dia. Ya kalau kita gitu, enak aja balikin, jual beli kalau mau, gitu. Ya, jamaahnya yang nggak terima. Ya. Karena kan secara jual beli udah nggak bisa dibalikin kalau begitu. Ya, secara jual beli nggak bisa dibalikin karena sudah tidak ada hak khiyar di sana. Harusnya ya nggak bisa. Gitu. Tapi tadi kalimat hadis yang tadi tuh, ya, barang siapa yang membatalkan jual beli kepada orang yang nyesel, Allah akan ampuni nanti dia yaumul kiamah, kata Nabi gitu. Ini syekh ini langsung dibalikin semua. Gitu ya. Faqala na'am, lalu saya berkata, iya saya akan balikin. Saya akan kembalikan itu madu. Ilaika anni sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah katanya, udah pergi sana. Ambil tuh madunya. Ya. Sedangkan aku aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa biasanya Rasulullah bersabda, man aqala nadiman bai'atahu, barang siapa yang membatalkan orang yang menyesali jual belinya, aqalallahu akhratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengampuninya pada hari kiamat itu. Afala ashtari iqalata akhrati yaumal qiyamah. Ya, bagaimana tidak? Masa aku nggak membeli katanya ampunan dosaku di yaumul qiyamah? Ya, ini kan sama juga dengan membeli ampunan dari Allah di hari kiamat dengan mengembalikan barang yang telah dibeli. Afal ashtari, apakah aku tidak akan membeli iqala ta'athrati, ampunan dosa-dosaku yaumul qiyamah dengan 330.000 dirham? Ya pasti aku belilah gitu ya. Karena ada hadis ini nih, kesempatan gitu. Justru ini kalau secara duniawi memang rugi, iya, tapi secara ukhrawi ini menguntungkan. Udah gitu fa akhadha minhu 30 alfa dirhamin wa raddal asara ilaih. Kemudian dia mengambil 30.000 dirham dari si penjual dan mengembalikan maduknya. Ya. Secara perniagaan memang rugi, tapi secara ukhrawi dia beruntung. Ya, duit juga nggak hilang kok. Duit nggak hilang, pengampunan dapat. Bagi yang percaya. Tapi kan ini kan masalah gaib. Khatimatun, penutup. Wa'alam, ketahuilah, annahu yahrumul bai'u 'alal bai'i. Ketahuilah bahwasanya diharamkan menjual atas diharamkan jual beli atas jual beli orang yang lain. Jual beli atas jual beli. Contoh, wa huwa bi an yaqula lil mushtari zaman al khiyar, yaitu misalnya ada penjual berkata kepada si pembeli pada masa khiyar. Tadi saya khiyar ya, dan saya jelasin tadi. Misalnya dalam majelis nih, masih di toko nih, jual beli ini barang nih, jual beli HP, masih di toko, udah jadi nih beli HP, si penjual misalnya nyesel, aduh tadi gua kayaknya yang itu salah deh, kemudian ngomong, mau enggak gua kasih barang yang lebih bagus nih, lebih murah lagi, itu enggak, ini udah jual beli jadi nih, mau enggak gua kasih barang yang lebih bagus nih, lebih murah lagi, kan banyak tuh gitu ya. Ini kita udah jual beli nih, namanya haram menjual di atas jual beli yang lain. Haram jual beli di atas jual beli yang lain. Gitu ya. Ini udah jual beli, masih zaman khiyar nih, masih ada untuk membatalkan. Nawarin lagi enggak? Mau enggak yang lebih murah nih? Iya. Motifnya ada dua itu. Imma dia nyesal dengan jual yang pertama atau supaya membeli dua barang. Ya kan? Si penjual supaya membeli dua barang. Tadi bisa jadi si pembeli hanya mau jual jadi satu barang, gara-gara ditawarkan itu bisa jadi dua barang. Karena masih di zaman khiyar. Kata si penjual nih, rudda hadza wa ana abiuka ahsana minhu. Kembalikan yang itu dan saya jual barang yang lebih bagus dari itu dan lebih murah. Ini aja belum
belum selesai masih zaman khiyar, suruh kembaliin dengan tawaran penjualan yang lain. Nggak boleh tuh, karena berarti ada dua akad dalam satu akad. Ada dua jual beli dalam satu akad. Ya. Bimithli dzalika taman au mithlu bi anfusuh. Baik itu dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih murah. Pokoknya jangan, kalau kita melakukan jual beli, maka selesaikan satu-satu. Satu-satu kalau mau selesaikan. Oke nih deal, oke jadi. Nah, ini gue mau barang beli lagi nggak? Nah gitu, itu baru boleh. Ini belum selesai udah menawarkan, atau untuk mengembalikan barang yang sudah dia beli. Ya. Kan sebenarnya gini. Kalau dalam masa khiyar ngapain pakai begitu? Ya bilang aja gak jadi jual yang itu, karena dalam masa khiyar. Khiyar ini bukan hanya untuk si penjual, si pembeli, tapi juga si penjual juga. Hak khiyar itu untuk semua. Artinya itu semua itu, baik si penjual, si pembeli punya hak yang sama. Paham nggak? Si penjual punya hak untuk membatalkan, begitupun juga si pembeli, itu hak khiyar. Jadi hak khiyar ini bukan hanya buat si pembeli, ya. Jadi jangan salah paham. Ya kenapa masih begitu? Kenapa nggak diambil aja, udah nggak jadi jual belinya? Yang gitu gagal gitu ya, karena masih ada hak khiyar. Ya. Tuh, wasyiro ala syiro juga diharamkan membeli di atas belian yang lain. Ya, contohnya begini. Ayakula lil ba'i zaman al khiyar. Si pembeli berkata kepada si penjual pada masa khiyar, Ibsah li ashtari minka hadzal mabi bi azyad. Ya. Si pembeli ngomong sama si penjual, "Udah, batalin aja dah. Ini kita lagi beli nih. Udah beli, lagi beli barang. Udah batalin. Ya. Supaya saya bisa membeli dari kamu al-mabi bi azyad." Si pembeli ada dua berarti gitu. Kita lagi jual beli. Saya lagi jual beli. Berapa harganya? 10.000. Datang nih orang lain. Waduh, sini batalin tuh jual beli itu. Jual sama saya 12.000. 12.000. Nah gitu. Ya. Nah ini nggak boleh. Kalau orang sudah deal-dealan harga, walaupun di situ masih zaman khiyar, ada waktu untuk membatalkan dan melangsungkan akad, nggak boleh. Nyela, istilahnya apa ya? Nyela pembeli ya. Nyerobot pembeli, lagi tawar menawar, datang nih orang nih. Namanya sama juga, jangan jual beli. Dalam masa tawar menawar juga nggak boleh. Haram juga ya, yahrumu as-saumu ala saumi akhi. Juga haram menawar pada tawaran orang lain. Kita lagi tawar menawar barang nih, sama si penjual lagi nawar barang. Datang orang nawar juga. Nggak boleh. Apalagi lagi udah jual beli tadi. Ini udah jual beli udah jadi nih, 10.000 jadi deal 10.000. Tapi masih zaman dia. Datang orang kok, batalin aja tuh sama dia. Udah sih saya beli yang lebih mahal gitu. Lelang. Kenapa? Lelang. Lelang sebetulnya sama itu. Sama kan ya? Iya. Nggak boleh berarti. Iya lelang. Tapi kalau lelang kan belum menetapkan harga. Baru pembukaan harga segini gitu. Iya. 300.000. Iya itu sama sebenarnya kan. Ya kalau baik ala baik akhi itu ya tadi. Tapi kalau lelang itu kan syiro saumu ala saumi akhi. Tawaran di atas tawaran orang lain. Itu juga sama haram itu. Ya karena sebetulnya yang namanya jual beli itu harus orang per orang. Nggak boleh. Harus langsung iya. Misalnya penjual pembeli banyak nih. Nih saya jual ini kepada salah satu di antara kalian dengan harga tertinggi. Itu lelang gitu. Ya, kalau jual beli yang benar kan satu orang nih ya tawar menawar dulu nih, misalnya penjual 10.000, waduh mahalan saya nggak sanggup, baru yang lain gitu. Ini di akadnya beda tuh ya lelang. Iya. Boleh mau boleh, tapi akadnya Lelang? Nggak boleh. Ini saya jual yang tawaran tertinggi, nggak boleh tuh. Nggak boleh, harus harganya berapa? Gitu. Nggak boleh. Jadi dia nentuin harga di Iya, awal dulu. karena nanti itu akan menimbulkan najas namanya.
ada najas itu gini. Najas itu bisa jadi dia nggak niat beli, cuman buat naikin harga. Ini haram juga nih. Kan baik juga. Ya, bikin apa nih? Oh, beli itu namanya najas, ini gua kayaknya. Iya, orangnya juga kan sama aja kan, kan bisa jadi. Misalkan orang pemanasan nih orang di harganya. Di lu pun tahu nih namanya pecinta mah ya kayak kolektor itu wah sengaja tinggi-tinggiin. 10.000, 10.100 buat apa lagi? Nah, karena menimbulkan itu, goror itu. Ya. Ya, ini kan nih. Wan najas, tuh sini ada najas ternyata. Wan najas. Najas itu sama. Najas itu adalah ayazida fi thamani la liradbatin bal yahda'a ghairahu. Najas itu adalah orang yang menambah harga bukan karena dia senang atau mau beli, bukan, tapi untuk apa? Untuk liyahda'a ghairahu, untuk nipu. Cuman buat naikin harga doang. Ya kan, dilarang bisa jadi ya. Memang ada tim yang buat itu. Masih lah itu mas. Iya. Itu namanya najas, boleh. Haram. Wasaumu ala saumil ghairi bighairi ini itu sama ya. Yang tadi udah jelasin ya. Di sini kalimatnya wasaumu ala saumil ghairi bighairi ini. Kalau dari kitab biasanya wasaumu ala saumi akhi. Saum itu ya, bukan saum, bukan pakai som. Pakai sin. Kalau pakai som udah puasa. Pakai saum menawar. Nawar-menawar maksudnya. Jadi nawar-menawar kepada tawaran orang lain ya boleh. Ya. Wasaumu ala saumil ghairi bighairi an yazida fi taman ba'da an yusarriha bi istiqrarihi aw ya'ridu 'alal mushtari arkhasu minhu ya. Katanya tidak boleh itu dengan cara apa misalnya adalah memberikan kelebihan harga setelah si penjual dan si pembeli menjelaskan harga. Ada pembeli ini sama si penjual yang ngomong berapa nih harganya Pak? Udah 10.000 kata si penjual, kata si pembelinya 9.000. Lagi nawar tuh sudah ada deal-dealan harga, datang orang lain dengan menambahkan harga. Nah, itu namanya menawar di atas tawaran orang lain. Yang penting itu tidak boleh dilakukan karena haram hukumnya. Itu ya. Kalau ditawar orang Jadi sebetulnya gini, kalau jual belinya sih ya sah-sah aja fil batin itu jual belinya sah, tapi haram. Ya haram karena itu karena menyinggung orang. Menyakiti orang lain. Iya gitu. Gitu ya. Misalnya lagi diliatin, wah ini nggak sanggup dia beli. Itu baru boleh. Tapi harus menunggu sampai selesai. Iya. Gitu ya. Nah ini adalah jual beli yang mesti kita hindari. Ya, menawar di atas tawaran orang lain, menjual di atas penjualan orang lain, dan membeli di atas jual beli orang lain. Itu yang diharamkan ya. Dan iqalatun nadim ini adalah perkara yang besar dan tentu berat ya, besar dan berat. Tetapi katanya tadi iqalatun nadim itu adalah mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Wallahu a'lam. Itu kalau yang ini Ustaz, yang kayak model markup harga gitu. Oh, Misalnya untuk diskon gitu. oh yang itu. Yang model di swalayan. Sebetulnya mah ini kalau Arab harga sih nggak masalah ya. Misalnya gini nih, kita kayak orang jual hakikat jual beli itu kita sebetulnya mau ngambil untung berapapun nggak ada batasan. Mau 100% atau bahkan 300% juga nggak ada batasan. Ya itu mah. Kalau hukum halal dan haram ya boleh dan tidaknya boleh-boleh saja. Ini emang hanya menjelaskan afdoliyah keberkahan jual beli itu dalam mengambil keuntungan yang tidak terlalu banyak, tidak memberatkan si pembeli lah gitu. Gitu ya. Kalau boleh-boleh aja misalnya sekarang kayak di mall misalnya kan, untuk memberikan diskon 70 tambah 20%, ya kan dia perlu markup harga dulu. Harganya misalnya memang harganya baru 1.000, dia bilang 600.000 dengan diskonnya 70% gitu. Kayak gitu. Itu juga. marketing Ya itu marketingnya. Ya.
beli 1 dapat 3. Dan itu kan barangnya musyahadah. Bisa itu dilihat gitu. Iya. Enggak seperti menjual kucing dalam karung. Jadi baik musyahadah mah nggak masalah. Kayak begini aja nih. Madura jual bensin Iya. 1 botol. Ya kan? Seleter apa enggak? Enggak seleter kan sebenarnya. Tapi kita tahu ya seleter. Sama siapa? Kecuali kalau dia nulis di situnya seleter. Beda harga, beda cerita. Tapi kalau misalkan dia tulis ini 1 botol kurang dari seleter, dia jual 12.000. Ya pokoknya dia jual sebotol. Pokoknya sebotol aja dijual. Boleh nggak? Ya boleh. Kan musyahadah terlihat, kelihatan. Kita lihat juga bentuknya ada. Bentuknya ada, kelihatan juga barangnya. Kecuali misalnya Pak diumpetin, pas keluar botolnya kecil banget. Ya, itu lain cerita. Tapi kalau barang yang terlihat, ya boleh. Madu pindah-pindah. Walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Ya kecuali kalau kita mana ini seleter nggak nih? Nah kalau bilang ini seleter nih, tapi kurang itu bohong gitu. Ya, kalau dia jual seleter, dia jual sebotol. Betul. Makanya dulu pernah ada juga orang yang mau bikin Petra Mini. Iya. Ya kan Petra Mini gimana katanya jualnya? Kalau dijual misalnya 1 liter 10.000 ya rugi ada dia. Yang belinya 10.000 di pom bensin. Bagaimana ya? Ya apa namanya terserah itu mau jualnya gimana? Apa seliter ditulisin seliter 12.000 atau 10.000 tapi 0,9 meter gitu. Tapi jangan dikasihnya kurang dari seliter, ngomongin seliter gitu nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya kayak begitu ya boleh karena barangnya terlihat, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah kalau bai'u ainin musyahadah, menjual barang yang terlihat mah ya boleh saja. Masalah harga, masalah keuntungan ngambil berapa ya nggak apa-apa. Yang penting ada sebenarnya kan, yang penting mah ada kejujuran. Kejujuran itu misalnya, jujur itu bukan jujur modal ya. Dalam jual beli itu si penjual jujur itu bukan berarti jual semodalnya segini, itu mah nggak perlu. Nggak perlu ya. Iya, nggak perlu. Itu jujur itu misalnya barangnya bagus atau enggak, ada cacatnya atau tidak, gitu. Itu kejujuran itu. Terus misalnya kualitas barang yang diketahui si penjual itu apa, ini bagus, ini nggak bagus, gitu. Itu perlu dijelasin. Ya, kalau jujur-jujuran ini saya modalnya segini nih, ya kan penjual kan apa penjual ngomong gitu. Ada begitu. Hah? Ada begitu. Ya iya ada banyak maksud, tapi itu bukan kejujuran yang diajarkan jual beli, bukan itu. Iya. Tunjukin modalnya kan. Itu bohong, maksudnya nyebutin Modalnya 10.000 padahal modal goceng, gorok lagi aja. Iya. itu babnya bab sumpah mana? Iya. Boleh tuh. Demi Allah bang, ini kita Iya. Kalau disertai sumpah kemudian palsu ya kiparot nah itu. Dia cuma nantinya akhirat. Kalau tipuan buah 10.000 tulisan setengah kilonya nggak kebaca. kalau mau diampuni Dupuh 10.000 setengahnya kecil banget kilo. Itu bab penipu namanya itu. Kagak marketing. Yang penting kalau orang ini kan jeli. 10.000 berapa dong? Kalau gitu mas Ya kayak mangga di mobil 10.000 yang depan pedot. Yang pedot, ya. Beda. Iya. marketing ya. Akal-akalan. Iya itu. Ada Rasul mengatakan gitu. Jadi gimana? Yang pakai itu malah orang Cina itu kayak Iya. gitu. Al-Bayi'an itu gimana sih? Ini hadis modal hadis tuh. Al-Bayi'an in bayana. Tidak sadaqa wa bayana gitu kalimatnya. Kalau penjual dan si pembeli kalau melakukan jual beli itu dalam keadaan jujur dan saling menjelaskan saman kalau buat si pembeli, menjelaskan musman, buat musman itu barang yang dijual bagi si penjual, itu ada keberkahan. Berkah itu jual beli diberkahi oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya saling menyembunyikan cacatnya, menyembunyikan itu. La'anallahu malaikat. Dilaknat oleh Allah dan malaikat. Itu ada sih, ada. Oh, selamat itu Ustaz. Obat-obatan, obat nyamuk aja. Ternyata di situ ada SPC yang membahayakan. Itu salah satu melanggar etika bisnis. Betul. Iya. Itu dipelajari di kuliah. Itu banyak
Makanya kan kalau kemarin kita bahas di bab yang kemarin itu paling banyak ya yang Mu'il Mutaffifin itu kan paling banyak memang karena banyak orang yang kenapa orang yang menimbang dari itu karena kebanyakan dari orang yang melakukan itu melakukan kebohongan. Iya. Nah, para jemaah, kita akhiri pengajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.